Welcome back to our channel YouTube of SMP Budi Utomo Surakarta. Hello, good morning my lovely student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English lesson for grade 8. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Kali ini bersama Ustazah Anna Eri ya. Oke, how are you my lovely student? Are you great? Yes, okay. I hope you are in a good condition ya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan tetap semangat semuanya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, dalam video kali ini, in this video, Ustazah will discuss about chapter 4, namely it was tasty ya. Jadi kita sudah sampai pada bab keempat berjudul It Was Tasty. Ya, kalian bisa juga membuka buku paket kalian. Untuk judul It Was Tasty ini ada pada halaman 145 ya. Jadi referensinya juga banyak, bisa dari buku, bisa dari internet sambil menyimak video Ustazah berikut ini. Yes, in our daily life, sometimes we have to talk about things that happen in the past. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita harus bercerita atau berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah in the past atau masa lalu. Yes, kalian semua pasti pernah punya masa lalu. Entah itu kejadian atau peristiwa yang mungkin menyenangkan, mungkin menyedihkan, mengecewakan, dan sampai sekarang masih kalian ingat. Oke, di dalam bahasa Inggris bagaimana cara menceritakan, cara membicarakan tentang peristiwa tersebut yang telah terjadi di masa lalu. Oke, yuk kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah in this chapter we will learn to first is talk about past event using simple past tense. Jadi pada bab kali ini kita akan mempelajari yang pertama berbicara tentang kejadian masa lalu menggunakan past tense. Kemudian yang kedua talk about past event using past continuous tense, yaitu berbicara tentang kejadian masa lalu menggunakan past continuous. Oke, jadi ada dua tema tersebut, yaitu simple past tense dan past continuous tense yang akan kita bahas. Oke, are you ready? Yes. Yang pertama dulu kita mulai dari simple past tense. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini atau mungkin di kelas 7 sudah secara sepintas mengetahui materi tentang ini. Tentang apa ya? Oke, first, it is used to talk about an event happen in the past. Jadi ini digunakan untuk membicarakan tentang sebuah event, sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke. Kemudian yang kedua adalah the regular verb used in past tense is verb plus ate. Jadi regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan yang digunakan di dalam past tense ini adalah verb plus ed. V ini ya singkatan dari verb. Verb dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja. Sudah pernah Ustazah berikan materi ini ya, kata kerja kemudian ditambahkan akhiran ed. Ada beberapa tips yang perlu kalian ketahui bagaimana cara menambahkan ed di dalam kata kerja tersebut. Oke, yaitu yang pertama tipsnya adalah if the verbs end in a consonant, jika kata kerja berakhiran dengan konsonan, konsonan itu huruf mati ya, berarti kecuali A, I, U, E, O. Oke, paham? Kalian tinggal menambahkan akhiran ed di belakang kata kerja tersebut. Example, contohnya adalah di sini ada kata kerja visit. Ada 5 huruf ya, visit. Di sini berakhiran huruf T. Huruf T ini termasuk ke dalam huruf konsonan, ya kan?
Karena kata kerja ini berakhiran huruf konsonan, maka sesuai rumusnya tinggal menambahkan ed di belakang kata kerja tersebut. Jadi dari visit menjadi visit. Oke, paham ya? Visit artinya mengunjungi. Kemudian tips yang kedua adalah if the verbs end in a. Jadi apabila kata kerja berakhiran huruf e, add d. Jadi tinggal menambahkan huruf akhiran d. Contohnya adalah ada kata arrive. Oke, di sini sangat jelas terlihat ya kalau kata arrive di sini berakhiran huruf e, maka tinggal menambahkan huruf d di belakang kata kerja tersebut sehingga dari kata arrive menjadi arrive. Oke. Dan tips yang ketiga adalah if the verbs end in y. Jika kata kerja tersebut berakhiran huruf y, change the y to I. Jadi ubahlah huruf y tersebut menjadi huruf i and add ed dan baru ditambahkan akhiran ed. Contohnya adalah di sini ada kata cry. Oke. Cry di sini berakhiran huruf y ya, sangat jelas sekali. Kemudian sesuai rumusnya kalau berakhiran y maka y-nya harus dirubah dulu menjadi i sehingga menjadi i, baru ditambahkan dengan ed sehingga menjadi cried. Ini berlaku untuk semua kata apapun ya. Jadi selama itu regular verb, kata kerja yang beraturan, tinggal kalian lihat aja huruf terakhirnya itu apa, kemudian penambahannya bagaimana, tinggal melihat tips yang ada di sini ini. Paham ya sampai di sini? Jadi masih banyak lagi kata kerja yang beraturan, bisa kalian buka kamus, mungkin di bagian tengah ada itu yang pembagian regular verb sama irregular verb. Tapi yang saya bahas di sini cukup yang regular verb saja. Oke, next. Kita ke contoh atau example dari simple past tense ini seperti apa. Ustazah membagi menjadi 3 kalimat. Yang pertama adalah affirmative sentence atau kalimat positif. Contohnya adalah he usually visit me on Sunday, but last week he visit me on Monday. Jadi dia biasanya mengunjungiku pada hari Sunday. Hari apa ya? Oke, Sunday adalah hari Minggu ya. But last week, tetapi minggu kemarin, he visit me on Monday. Dia mengunjungiku pada hari Senin. Di sini terlihat jelas bahwa ada kata he sebagai subjeknya, kemudian visitnya berakhiran ed sudah ya, menunjukkan kalau ini verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Sedangkan me-nya adalah aku, keterangan objeknya. On Monday adalah keterangan waktu pada hari Senin. Itu adalah contoh kalimat positif. Yang kedua adalah negative sentence atau kalimat negatif. The example is Andin always walks to school, but she didn't walk to school yesterday. Andin biasanya berjalan ke sekolah, tetapi dia tidak berjalan ke sekolah kemarin. Oke, di sini yang menunjukkan kalau itu kalimat negatif adalah ada kata apa? Oke, yes, di sini ada kata didn't ya. Didn't adalah singkatan dari kata did not yang berarti tidak. Itulah yang menunjukkan kalau kalimat itu adalah kalimat negatif. Dan yang ketiga adalah question atau pertanyaan. Did they study English yesterday? Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Ayo, kalian kemarin kira-kira belajar bahasa Inggris apa tidak? Atau baru hari ini belajar bahasa Inggrisnya? Yes, itu adalah contoh ketika ketika menanyakan sesuatu kepada orang lain yang menggunakan simple past tense diawali dengan kata did, karena did di sini memang menerangkan kejadian itu sudah berlalu. Itu ya ketiga contoh dari simple past tense. Understand? Yes. Okay. Next is past continuous tense. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang simple past tense, next
Selanjutnya adalah past continuous tense. Bedanya apa ya Ustazah? Oke. We use past continuous tense to talk about action that were happening on a certain moment in the past. Jadi kita menggunakan past continuous tense untuk menceritakan tentang kejadian atau aktivitas yang sedang terjadi pada momen tertentu di masa lalu. Oke, agak panjang ya ini pengertiannya dibanding dengan simple past tense tadi. Kalau simple past tense tadi cukup peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Kalau di sini ada penambahan yang sedang terjadi pada momen tertentu di masa lalu. Tetapi sama ya, kesamaan antara simple past tense dengan past continuous tense adalah sama-sama terjadi di masa lalu. Contohnya, there are 3 examples of past continuous tense. First is mom was cooking the dinner last night. Jadi ibu atau mama sedang memasak makan malam kemarin malam. Di sini keterangannya yang sedang terjadi adalah mom was cooking. Ini menunjukkan sedang terjadi, tetapi itu terjadinya sudah berlalu. Kapan? Yaitu kemarin malam. Paham ya? And yang kedua adalah you were not listening. Were you? Oke, kamu tidak mendengarkannya. Di manakah kamu? Kenapa? Kenapa tidak mendengarkan? Di sini bentuk negatifnya adalah dari kata were not disingkat menjadi were ini ya. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya atau question is why were you looking at the window? Mengapa kamu melihat ke jendela? Kira-kira ada apa? Kenapa tidak langsung melihat ke pintu? Kenapa harus ke jendela? Nah, itu adalah contoh beberapa kalimat dari past continuous tense. Untuk lebih jelasnya lagi, for the detailed information is, saya menambahkan beberapa pengertian lagi. Past continuous tense often goes with simple past. Jadi antara past continuous tense itu dengan simple past tense itu biasanya mereka berdampingan. Wah ya. Maksudnya adalah mereka bisa digabung menjadi ke dalam satu kalimat. It used when to connect two clauses. Jadi menggunakan kata when, ingat-ingat ya, untuk menghubungkan atau menggabungkan dua klausa. When itu berarti ketika atau saat ya. For example, Firman was reading when the phone rang. Firman sedang membaca ketika telepon berbunyi. Oke ya. Sangat jelas sekali di sini bahwa when di sini itu menggabungkan dua klausa, yaitu klausa yang mana? Klausa Firman was reading dengan klausa the phone rang, sehingga bisa menjadi satu kalimat dengan menambahkan kata when di tengah-tengahnya. Kemudian contoh yang kedua adalah Tom was doing his math when his sister came. Jadi Tom sedang mengerjakan bahasa Inggris ketika saudara perempuannya datang. Oke, sama dengan contoh yang di atas ya, cuma ini berbeda kalimatnya, jadi biar kalian lebih luas lagi wawasannya, lebih bisa mengeksplor lagi kira-kira kalimatnya seperti apa aja. Nanti bisa kalian buat latihan membuat contoh kalimatnya ya. And next adalah masih sama, and then dan kemudian it used while to connect two clauses and tell two different activities that is happen at the same time in the past. Ada tambahan lagi, kalian juga bisa menggunakan kata while, oke di sini ya, while untuk menghubungkan dua klausa dan menceritakan dua aktivitas berbeda yang terjadi pada waktu yang sama di masa lalu. Paham? Kalau tadi kalian bisa menggunakan when itu untuk menggabungkan dua klausa saja sudah cukup, tetapi kalau while itu untuk menggabungkan dua klausa dan menceritakan dua kejadian atau dua aktivitas yang berbeda tetapi dalam satu waktu. Oke, for example is while Daddy was fishing, I was swimming. While-nya diletakkan di depan ya. Ketika ayah sedang memancing, aku sedang berenang. Oke, ini terdiri dari dua klausa digabung menjadi satu kalimat. Nah, kejadian antara fishing and swimming, memancing dan berenang itu terjadi dalam satu
waktu, maka bisa menambahkan kata while. Paham ya? Selanjutnya, untuk rumusnya yaitu ada 2. Yang pertama rumus simple past tense yaitu subject plus verb to, yaitu subjek itu pelaku atau orang. Kalau dalam bahasa Inggris terdiri dari he, she, it, I, you, they, we. Dan bisa ditambahkan dengan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Ingat ya, memang kalau kita membicarakan tentang masa lalu, itu kebanyakan menggunakannya kata kerja bentuk kedua, ketiga, dan berakhiran seterusnya. Kemudian untuk yang kedua, rumus past continuous tense adalah subject plus was or were plus verb ing. Nah, perbedaannya sangat terlihat kalau di past continuous itu subjek ditambahkan was atau were. Masih ingat? Kalau was itu digunakan apabila subjeknya tunggal, sedangkan were itu digunakan apabila subjeknya jamak atau banyak. Nah, baru ditambahkan verb ing, kata kerja berakhiran ing. Paham ya perbedaannya? Kalau past tense berakhiran verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, sedangkan past continuous tense itu berakhiran verb ing atau kata kerja berakhiran ing. Oke, contohnya yang pertama, John enter the room. Oke. Di sini John itu berfungsi atau posisinya sebagai subjek ya. Kemudian enter di sini posisinya sebagai verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian the room adalah objeknya yang berarti John memasuki ruangan. Dan rumus contoh yang kedua adalah the girls were planting trees in the garden yesterday. Para gadis sedang menanam pepohonan di kebun kemarin. Oke, yuk coba nomor 2, kira-kira siapa subjeknya di sini? Yes, betul sekali. Nomor 2 subjeknya di sini adalah the girls ya. Para gadis. Nah, karena the girls-nya ini para gadis berarti terdiri dari lebih dari satu atau banyak jumlahnya, maka menggunakan were. Kemudian baru ditambahkan verb ing-nya atau kata kerja berakhiran ing-nya di sini adalah planting. Bisa dilihat dengan jelas ya antara kalimat ke-1 dan kalimat kedua perbedaannya. Oke? Ustazah harap kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan kali ini. Untuk lebih mengecek pemahaman kalian lanjutnya, Ustazah memberikan sebuah latihan or exercise simple saja. Put the verbs into the correct past continuous or simple past tense. Jadi latihan kita kali ini adalah meletakkan kata kerja yang benar apakah menggunakan past continuous atau simple past tense. Nah, masih ingat kan kalau past continuous kata kerjanya berarti berakhiran verb ing. Tapi kalau past tense kata kerjanya berarti berakhiran ed atau d atau verb kedua. Yuk langsung ke soal nomor 1 ya. I bla 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 walk across the park when a man stopped me. Kalimat pertama di situ ada kata walk yang di dalam kurung. Nah, latihan kita kali ini adalah mengubah kata yang ada di dalam kurung itu apakah menjadi past continuous atau past tense. Yuk, kita amati bersama-sama. Aku titik-titik berjalan menyeberangi taman ketika seorang laki-laki memberhentikan aku. Yes. Yang perlu kalian ketahui bahwa di sini ada kata when ya. Oke, when itu berarti menggabungkan dua klausa. Dua klausa tersebut terdiri dari kalau depan past continuous berarti belakangnya past tense. Di sini sudah terlihat kalau man itu sebagai subjek, kemudian stop-nya itu sebagai verb kedua, berarti ini adalah past tense. Otomatis di klausa depan kalian isi dengan past continuous tense. So, di sini diisi menjadi I was walking ya. I was walking. Aku sedang berjalan. Paham ya? Jadi, when itu untuk menggabungkan past continuous di depan dan past tense di belakang. Tetapi ini tidak patokan ya, maksudnya bisa berubah kok. Maksudnya kadang past tense-nya bisa di depan, past continuous tense-nya juga bisa berada di belakang. Kemudian nomor 2,
While we were having lunch, the postman bla 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 come. Oke, di sini ada kata while-nya di depan ya, seperti contohnya tadi. Ketika kita sedang makan siang, nah, sedang makan siang ada verb ing, berarti ini sudah past continuous tense. Oh, berarti kelengkapan berikutnya adalah digabungkan dengan past tense. So, the postman come-nya ini dirubah menjadi came atau kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya, latihan yang ketiga, nomor 3 adalah the librarian bla 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 had the children at that moment. Pustakawan itu membantu anak-anak pada waktu tertentu. Nah, di sini tidak ada when dan tidak ada well. Lalu diisi dengan apa ya, Ustazah? Oke. Kita lihat bahwa di situ tidak ada keterangan sedang terjadi at that moment. Nah, itu berarti nomor 3 diisi dengan the librarian help ya, diberi akhiran at the children at that moment. Oke, ketiga soal tersebut atau 3 nomor tersebut saya kira sudah cukup untuk kalian latihan ya. Bisa kalian asah lagi juga untuk menambah wawasan kalian. Kalian buka buku paket kalian ada di halaman 157 aktivitas 15, ada 10 soal di situ. Kalian bisa mengerjakan itu sebagai pemahaman kalian, mengecek pemahaman kalian kira-kira sudah benar-benar paham belum tentang materi kali ini. Dikerjakan sendiri, nanti bisa sharing sama ustazah juga atau sharing sama teman-teman apabila ada kesulitan atau mungkin masih bingung atau ingin bertanya, silahkan. Oke? Semoga kali ini bermanfaat and thank you for watching, reading, and observing. Terima kasih sudah melihat, membaca, dan mengevaluasi video kali ini. Ustazah mengucapkan alhamdulillahi jazakumullahu khairan sudah bersedia belajar menyaksikan video pembelajaran bahasa Inggris minggu ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kita semua. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.